Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi kita dalam sekolah minggu pada hari ini. Dan pada saat ini, Lose bersama teman-teman kalian, yaitu Rahel. Halo teman-teman. Mika. Halo teman-teman. Ya, bersama kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, untuk itu, sebelum kita menyanyikan lagu untuk Tuhan, kita bersama-sama akan memulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh datang untuk beribadah bersama teman-teman kami, ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati Lose-Lose yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga namamu dimuliakan dan ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Untuk lagu pertama, mari kita nyanyikan lagu KASIH. Ya, adik-adik masih ingat kan? Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ya, kita tadi sudah memuji Tuhan KASIH, dan sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya kita juga akan memberikan persembahan ya, dan untuk mengiringi lagu untuk persembahan kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Berani Tampil Beda. Kuat
hari Minggu, berjumpa lagi bersama Losarani. Tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga yang mulia Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami masih boleh beribadah kepada Engkau, memuji dan memuliakan nama Engkau. Saat ini kami akan belajar firman-Mu, berkati kami, urapi kami agar kami dapat belajar dengan baik dan dapat sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, minggu yang lalu adik-adik sudah belajar tentang senantiasa taat pada Allah. Dan pada minggu ini kita akan belajar tentang mempercayai dan menaatinya. Kita akan belajar melalui cerita tentang seseorang nabi yang percaya dan menaati Allah, yaitu Nabi Elia. Dan kita akan belajar juga dari kisah tentang seorang janda di Sarfat. Bagaimana ceritanya? Mari kita lihat video berikut adik-adik. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38, memerintah 20 tahun lamanya di Samaria. Maka ia mengambil pula Izabel menjadi istrinya, anak Etbaal, raja orang Sidon. Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Lalu berkatalah Elia, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab,
Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas dan memberikannya kepada ibunya. "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Adik-adik tadi sudah melihat dan mendengar cerita tentang Nabi Elia dan janda di Sarfat. Kita dapat melihat hal-hal ajaib apa yang terdapat dalam cerita tersebut, adik-adik. Hal-hal yang sudah Allah lakukan kepada mereka. Yang pertama adalah ketika Allah melindungi Nabi Elia dari kejaran Raja Ahab. Dan yang kedua, Allah mengirim burung gagak untuk mengantarkan makanan bagi Nabi Elia. Dan yang ketiga, Allah membuat minyak dan tepung tidak ada habis-habisnya bagi janda di Sarfat. Dan yang keempat, Allah membangkitkan anak dari janda di Sarfat. Nah, begitu luar biasa bukan adik-adik Allah kita itu? Allah kita adalah Allah yang hebat. Nah, Elia memilih
untuk menaati Allah dan percaya kepada Allah. Karena apa adik-adik? Karena Elia tahu bahwa Allah akan menepati janjinya dan Allah pasti akan memelihara dia, sehingga dia memilih untuk menaati Allah. Begitupun juga dengan janda di Sarfat. Allah memberikan minyak dan tepung yang tidak ada habis-habisnya bagi dia karena dia kelaparan, dan Allah membangkitkan anaknya ketika anaknya mati, dan karena dia bersedih, Allah membuatnya hidup kembali. Nah, adik-adik, seperti anak janda di Sarfat tadi yang mati dan hidup kembali, di dalam cerita Alkitab ada seseorang yang mati dan hidup kembali. Tetapi dia tidak mati karena sakit seperti anak janda Sarfat. Tetapi dia mati di kayu salib untuk membayar dosa-dosa kita agar kita diampuni. Siapa dia, adik-adik? Dia adalah Yesus, Sang Juru Selamat bagi kita. Sudah sepatutnya kita percaya dan menaati Dia. Nah, kalau dulu Allah melindungi, memelihara Nabi Elia dan janda di Sarfat, nah, begitupun juga dengan kita. Allah juga akan melindungi kita, memelihara kita. Kita dapat mengandalkan Allah dalam keadaan apapun, dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, dan sulit sekalipun kita dapat percaya kepada Allah bahwa Allah akan menolong kita, memelihara kita, melindungi kita. Karena Allah adalah gembala yang baik bagi kita. Kita dapat memilih untuk menaati dan percaya kepada Allah saja. Nah, untuk ayat hafalan kita minggu ini terambil di dalam kitab Mazmur nomor 23 ayat yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Apa sih artinya adik-adik? Artinya adalah bahwa Allah akan beserta kita dalam apapun, dalam keadaan apapun, sekalipun dalam keadaan yang bahaya. Allah akan menuntun kita jalan yang benar, dan Allah akan melindungi kita. Nah, adik-adik dapat menghafal ayat hafalan ini, dan ketika adik-adik dalam keadaan bahaya, dalam keadaan sulit, adik-adik dapat mengingat ayat hafalan ini. Nah, itu cerita firman Tuhan hari ini sampai di sini, dan untuk mengakhirinya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar, kami pelajari pada hari ini. Kiranya apa yang sudah kami pelajari pada hari ini, kami dapat menaati dan percaya kepada Engkau seperti Nabi Elia yang percaya kepada Engkau bahwa Engkau akan memelihara mereka dan Engkau akan menepati janjinya. Dan ia memilih untuk menaati Engkau. Kami juga akan percaya dan menaati Engkau ya Bapa. Tolong kami agar kami selalu percaya dan taat hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putramu yang tunggal Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sekolah minggu kita sampai di sini, dan sampai jumpa di sekolah minggu kita minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.